Mungkin gelisah, elektabilitasnya tidak ngangkat. Petinggi Gerindra terpaksa sebar kabar dusta soal survei elektabilitas Prabowo Gibran. Bagaimana tidak resah? Sudah gandeng anak presiden, malah tidak laku dilirik publik. Ini dia, info terkini Widya. Di sisi lain, survei kepuasan publik pada pemerintah Pak Jokowi masih tinggi. Masa iya nggak ada pengaruhnya? Sudah ngakali MK loh, meninggalkan PDI Perjuangan, PSI juga diserahkan ke Kaisang. Masa masih kalah sama pasangannya Pak Ganjar Mahfud? Panik. Ya itu jelas, dan itu kata yang tepat menggambarkan situasi koalisi Indonesia Maju. Lagian, para pemilih se-Indonesia kan sudah hafal siapa Prabowo, apa latar belakangnya, apa nama partainya. Bahkan sampai nama kucingnya aja tahu loh, Oprah hebat. Lah kok surveinya masih keong sama mantan gubernur Jateng? Ya pasti gengsi lah. Demi mengesankan capresnya diminati masyarakat, politisi Gerindra Andre Rosiade sampai mengabarkan informasi hasil survei yang katanya nih dari Saiful Mujani Research and Consulting alias SMRC. Bang Andre menyebut Prabowo Gibran unggul sebesar 45,3%. Padahal kan kita tahu dalam berbagai rilis lembaga survei belum ada capres bisa tembus kepala 4. Posisinya masih kejar-kejaran atau bergantian memimpin. Terjadi pada pasangan Ganjar Mahfud sama Prabowo Gibran. Kalau pasangan Amin malah belasan dan 20-an. Seingat saya ya maksimal 25% lah. Yang terbaru, hasil survei Carta Politika merilis data terbarunya. Pasangan Ganjar Mahfud mendapat elektabilitas 36,6%. Prabowo Gibran 34,7% dan Anies Caimin 24,3%. Artinya kan data yang disampingkan petinggi Gerindra ini jadi hal yang meragukan. Soalnya metode dan sampling survei hampir sama. Mengapa ada selisih yang sangat jauh? Sudah beberapa waktu, dua kandidat capres non-koalisi perubahan berkutat di angka 30-an. Sementara angka selisih survei dari para tiga capres ini biasanya orang-orang yang belum menentukan pilihan, termasuk sampling error 2 hingga 5%. Bagi para peneliti, pemerhati survei atau akademisi, pernyataan petinggi Gerindra itu menggelikan. Masa iya lembaga sebesar SMRC ini? Hal itu langsung dibantah oleh manajer program survei SMRC, Bang Saidiman Ahmad, ketua punggawa Timnas Sepak Bola Indonesia itu, menuliskan dalam postingannya bahwa survei terbaru SMRC ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul 2 capres lainnya. Ya otomatis ada di bawahnya. Pasangan Ganjar Mahfud dikatakan meraih 22,9%. Di posisi ketiga ada Anies Mohaimin sebesar 19%. Angka Anies dan Caimin segitu sih masih kayak di survei lain, masih hampir sama lah. Namun angka pasangan Pak Ganjar Pak Mahfud, ya ampun, dibuat bonsai, diperkecil. Emangnya Bang Andre ini anggap rakyat nggak pernah ngerti berita, nggak pernah nonton berita, tidak baca medsos, apa tidak peduli survei? Mbok kalau menjagokan itu yang nalar, yang normal saja, tidak perlu sebar kebohongan. Kita itu tahu bagaimana posisi para capres di berbagai hasil survei. Kita juga punya referensi yang kuat, makanya dibikin kalau buat kabar itu. Atau emangnya di Gerindra sudah biasa yang kayak gituan. Bang Andre merasa jumawa, merasa senang, dan pede kalau pasangan Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran.
Rupanya Andre berhasil berharap persepsi publik akan terbangun dengan hasil elektabilitas yang tinggi. Ia lupa bahwa saat ini informasi yang tidak benar akan mudah sekali diklarifikasi dan disandingkan dengan fakta sesungguhnya. Apakah Bang Andre juga lupa main klaim begini justru akan merusak elektabilitasnya Pak Prabowo loh. Malah bisa bikin jatuh, lebih turun nanti elektabilitasnya. Sebelumnya, Gibran juga klaim program dana abadi pesantren serta Kislansia jadi unggulan. Lah kok ternyata sudah dijalankan sama pemerintah. Kemudian Prabowo bilang, sudah susun master plan kemiskinan dan pengentasan gizi buruk bareng timnya Pak Jokowi. Itu juga janggal. Masa tim kerja presiden, timnya presiden itu hanya untuk capres? Apa memang koalisi Indonesia Maju ini sukanya main klaim, ngaku-ngaku? Faktanya kan tidak begitu. Klarifikasi SMRC ini langsung tentu bikin tampulan pedas dan telak. Mereka menyebut yang dikatakan postingan Andre adalah hoax atau kabar bohong. Bahasa kita sih ngibul, halu, nggak bener. Jika mau, SMRC ini bisa membawa ke ranah hukum loh. Soalnya kan jadi mengesankan lembaga survei ini partisan, condong dukung Prabowo Gibran. Menjaga kredibilitas lembaga survei itu nggak gampang loh. Sedikit saja salah menganalisis bisa tidak dipercaya publik. Jika sudah tidak dipercaya, waduh, lembaga mereka bisa berhenti operasi. Yang sudah dibangun lama, dibentuk lama, bisa tidak dipercaya lagi sama masyarakat. Berdoa saja ya Bang Andre, semoga saja Pak Saiful Mujadi ini tidak menuntut balik karena malu kalau merasa dirugikan urusannya jadi panjang. Tahu kan kabar bohong itu apa? Ya benar, hoax atau kabar bohong itu biasanya sengaja dihembuskan untuk kepentingan tertentu. Sehingga patut diduga politisi Gerindra ini sengaja menyebarkan berita hoax ini. Tetapi terus terang jadi penasaran, Bang Andre ini dapat bisikan informasinya dari siapa ya? Sekelas elit politik Gerindra kok bisa-bisanya mengungkapkan kabar bohong? Semoga bukan unsur kesengajaan dari pihak Gerindra untuk menarik simpati warga masyarakat. Atau emang untuk mengalihkan isu politik dinasti yang akhir-akhir ini sudah banyak yang menyuarakan. Bisa juga loh tujuannya mencapai keinginan pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran. Mbok ya realistis dikit bila punya cita-cita itu, nggak ngawur-ngawuran gitu. Semua tahu kok Prabowo itu keok dalam 3 pilpres berturut-turut mulai 2009. 2014 dan 2019 kemarin. Kalau kalah lagi ya tidak ada yang mengejutkan dan Pak Prabowo sudah biasa kalah. Bisa jadi kepanikan isu politik dinasti banyak menghantam pendukungnya yang membuat mereka malah kabur. Simpatisan dan kader di internal banyak yang protes mengapa memasangkan sama putra Jokowi. Toh stok ketua partai lain kan juga ada. Bisa berpasangan dengan Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan, atau Mas Ahaye. Bukankah di tingkat pendukung militan Prabowo yang tersebar dalam jaringan relawan PS19, rame-rame beralih dukungan hingga sekarang berganti nama jadi JP24. Mereka jaringan relawan dalam Pilpres 2014 dan 2019 yang setia, patuh, dan mati-matian memenangkan Pak Prabowo. Kaburnya relawan PS19 ke JP24 berpengaruh besar di kalangan pemilih. Jika koalisi Indonesia Maju sudah dibantu Jokowi mengerahkan segala upaya memenangkan Pilpres tahun depan, tapi hasilnya malah berkebalikan. Tidakkah itu melawan takdir Tuhan? Parpol besar dikumpulkan, aturan sudah dirubah, anak sudah dicawapreskan, Panglima TNI akan diganti segera. Masih sebar hoax tentang survei elektabilitas. Tidakkah itu tanda-tanda mereka tidak punya kekuatan?
Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.